Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Meisha. Hari ini kakak akan membahas mengenai soal ujian mandiri khusus Undip. Soal bahasa Indonesia itu tidak sulit, jadi untuk itu kita akan analisis bentuk soal-soalnya. Nah, yang pertama, soal ini adalah yang berkaitan dengan pola kalimat tersebut sama dengan pola kalimat. Lagi-lagi soal bahasa Indonesia itu konsepnya identik dengan bentuk kalimat. Nah, jadi berbicara mengenai pola kalimat, hal yang perlu kalian pahami tentang subjek, predikat, objek, keterangan, serta pelengkap. Ini unsur ataupun bentuk pola yang ada dalam kalimat. Ini unsur-unsur di dalam kalimat. Nah, subjek ini apa? Subjek ini sama dengan bentuk pelakunya. Oke? Ini pelaku. Kemudian, kalau predikat, dia lebih kepada apa yang dikerjakan. Jadi, dia konsepnya lebih ke bentuk kata kerja. Nah, kalau objek itu sesuatu yang dituju, artinya apa yang dikerjakan dari konsep ini. Nah, orientasi apa yang dikerjakan? Jadi, dalam artian di sini bahwa di dalam objek apa yang menjadi rujukannya, apa yang menjadi konsepnya. Kemudian masuk di keterangan. Keterangan ini terbagi menjadi dua. Nah, ada yang berupa keterangan tempat, kemudian ada yang berkaitan dengan waktu. Gitu. Oke? Kemudian masuk lagi yang disebut pelengkap. Pelengkap ini sama dengan posisinya objek. Jadi kalian perlu pahami bahwa objek dengan pelengkap ini sama-sama posisinya. Jadi kalau ada objek, tidak ada pelengkap. Kalau ada pelengkap, tidak ada objek. Kapan bisa digunakan objek dan kapan bisa digunakan bentuk pelengkap? Nah, itu bergantung dari predikatnya. Lagi-lagi sebuah bentuk kata kerja. Kakak rujuk dulu di sini kata kerja. Kata kerja ini terbagi menjadi dua. Ada kata kerja yang berbentuk aktif dan ada kata kerja yang berbentuk pasif. Sebuah bentuk kata kerja yang berbentuk aktif adalah menggunakan imbuhan me dan ber. Kalau kata kerja pasif yang menggunakan imbuhan di atau ter. Ini dia pembentukannya. Kapan bisa menggunakan objek? Ketika predikat yang digunakan itu berupa me, kemudian masuk pada di dan ter. Khusus ber, kalau dia ber, penggunaannya lebih ke bentuk pelengkap. Jadi, ketika predikatnya menggunakan me, di, atau ter, ini merupakan penggunaan untuk objek. Setelahnya, kalau ber itu menggunakan konsep pelengkap. Contoh, aku bermain bola. Akunya adalah bentuk subjek, predikatnya untuk bermain, pelengkapnya itu bola. Beda kalau kakak bilang, aku membeli bola. Nah, di sini menggunakan imbuhan me pada predikatnya. Jadi setelah itu adalah objek. Karena penggunaan untuk objek bisa dipasifkan. Bola dibeli saya. Beda kalau kakak bilang, bola termain saya, tidak bisa. Jadi, penggunaan pola kalimat ini cukup kompleks, tapi kalian tidak perlu cemas. Ada beberapa trik yang gampang untuk menentukan sebuah bentuk pola kalimat. Ini cara menjawabnya. Nah, rumah besar itu terbakar tadi malam. Nah, kita cari pertama kali adalah yang berbentuk predikat dulu. Predikat itu yang menggunakan sebuah bentuk kata kerja. Yang merujuk kata kerja itu hanya satu, yaitu penggunaan kata terbakar. Jadi ini bentuk predikatnya. Nah, seperti itu. Bisa? Kemudian, kita masuk untuk menentukan sebuah bentuk subjek. Subjek itu bisa ditentukan dengan bentuk pertanyaan seperti ini. Siapa atau apa ditambahkan predikat. Ini menentukan sebuah bentuk subjek. Jadi bisa disimpulkan bahwa di subjek bukan hanya sekadar pelaku.
yang merujuk untuk siapa, tapi bisa juga berupa benda yang merujuk kata apa. Nah, dengan demikian, untuk menentukan sebuah bentuk subjek, kita masukkan bentuk predikat. Siapa yang predikat atau apa yang predikat? Nah, kita gunakan konsep tersebut. Predikatnya adalah terbakar. Kita gunakan kata siapa dulu. Siapa yang terbakar? Apakah ada bentuk di sini orang atau pelaku? Tidak ada. Jadi kita gunakan kata apa. Apa yang predikat? Apa yang terbakar? Terjawab, rumah besar itu. Jadi kalau dia terjawab untuk unsur menentukan sebuah subjek, itulah subjeknya. Selesai. Lanjut. Kata tadi malam. Tadi malam itu apa? Waktu. Kalau berbicara mengenai waktu, artinya dia masuk pada keterangan. Jadi ini polanya SPK. Selesai sampai di sini. Jadi polanya dalam soal ini adalah SPK. Nah, kita lanjut untuk alfa. Kita cek. Dia memperhatikan polisi mengatur lalu lintas. Predikatnya apa di sini? Ada dua bentuk kata kerja. Nah, kalau dua kata kerja, ambil yang paling awal. Ketika tidak ada penggunaan unsur yang atau yakninya. Jadi kita gunakan di sini memperhatikan adalah predikatnya. Kita lagi-lagi gunakan bentuk pertanyaan. Siapa yang memperhatikan? Polisi. Bukan. Siapa yang memperhatikan? Dia. Masukkan ini subjek. Oke? Pertanyaan untuk objek, kakak masukkan di sini. Pertanyaan untuk objek, dia kebalikan untuk subjek. Kalau dalam subjek dia berawalan bentuk pertanyaan, kemudian diakhiri predikat. Tapi kalau objek, dia berawalan predikat, langsung dimasukkan kata siapa atau apa. Ini dia. Oke? Nah, lanjut untuk objeknya. Kita menentukan sebuah bentuk pertanyaan, predikat plus pertanyaannya. Memperhatikan siapa? Polisi. Tapi ini satu kesatuan, memperhatikan apa? Polisi mengatur lalu lintas. Jadi ini polanya adalah SPO. Oke? Nah, selesai. Jadi polanya ini beda untuk alfa. Jadi kita langsung skip alfa. Bravo. Kami berteduh di bawah pohon. Predikatnya di sini adalah kata berteduh, hanya satu kata kerja. Ini predikat. Kami adalah subjek. Di bawah pohon itu adalah keterangan yang berkaitan dengan tempat. Sama di sini? Sama. Kita bisa simpan bravo. SPK. Oke? Lanjut Charlie. Berita itu disiarkan. Predikatnya adalah disiarkan. Ini satu kata kerja. Apa yang disiarkan? Berita itu ke seluruh dunia. Merujuk pada tempat. Kalau berkaitan dengan tempat artinya keterangan SPK. Oh, sama juga, berarti kita simpan dulu. Delta. Pedagang itu menawarkan satu bentuk kata kerja. Menawarkan. Siapa yang menawarkan? Pedagang itu. Oke. Menawarkan apa? Terjawab. Barang dagangannya, ini adalah objek. Jadi, polanya beda. Terakhir error. Presiden menyerahkan penghargaan kepada para ilmuwan yang berprestasi luar biasa. Predikatnya yang mana? Menyerahkan. Siapa yang menyerahkan? Presiden. Menyerahkan apa? Penghargaan kepada para ilmuwan yang berprestasi luar biasa. Kalau ada kata kepada, dia merujuk pada keterangan. Jadi, selain merujuk untuk tempat dan waktu di dalam sebuah bentuk keterangan, ada unsur kata kepada. Dari itu yang merujuk untuk preposisi kata depan. Jadi, ini adalah keterangannya. Polanya sama tidak? Beda. Oke? Nah, di sini ada dua jawaban yang sama. Nah, kalau kalian mendapatkan dua jawaban yang sama seperti ini, kita beralih pada bentuk predikatnya. Kita harus perhatikan bentuk predikatnya. Predikat yang berupa bentuk kata kerja. Nah, kita harus pilih dia berbentuk aktifkah atau pasif. Nah, kita cek penggunaan terbakar predikatnya. Dia merujuk untuk aktifkah atau pasif. Ternyata dia pasif menggunakan kata ter. Nah, cari di dalam opsi yang menggunakan bentuk pasif. Berteduh. Berteduh apa? Dia pasif atau aktif? Aktif. Berarti sudah beda.
tinggalkan ini. Kita cek untuk Charlie, disiarkan. Disiarkan dia aktif atau pasif? Jelas-jelas pasif. Jadi jawabannya ada di opsi Charlie. Jadi seperti itu. Di dalam pola kalimat memang membutuhkan pemahaman yang kompleks karena kita harus paham SPO, keterangan, serta pelengkapnya. Seperti itu. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, kita lanjut di nomor 2. Soal tentang ide pokok. Ide pokok berbicara mengenai tentang ide pokok di dalam sebuah bentuk paragraf. Ide pokok itu sebuah unsur yang memiliki bentuk kalimat utama. Perlu kalian pahami bahwa ide pokok itu konsep namanya ada beberapa bentuk. Ada yang disebut sebagai gagasan utama, ada yang disebut sebagai gagasan pokok, ada yang disebut sebagai pokok pikiran, dan satunya ide pokok. Nah, dengan demikian ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, ataupun pokok pikiran ini sama semua cara jawabnya. Tidak usah membaca secara keseluruhan teksnya karena itu akan menghabiskan waktu kalian. Jadi kakak kasih cara simpel untuk menentukan sebuah bentuk gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, ataupun ide pokok. Nah, cara menentukan konsep ini adalah cari saja yang berkaitan dengan kalimat utama. Kalimat utama ini dia berisi ide pokok karena kalau kalian sudah mendapatkan kalimat utama, otomatis kalian sudah menemukan 4 konsep ini. Nah, cara menentukan kalimat utama seperti apa? Kakak berikan trik. Cara menentukan kalimat utama itu adalah perhatikan dulu kalimat akhir. Ketika kalimat akhirnya berupa simpulan yang menggunakan konsep akhiran kata dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi kalau kalian menemukan kata-kata yang seperti itu di akhir sebuah bentuk kalimat, itulah bentuk kalimat utamanya. Oke? Tapi ketika kalimat akhir tidak merujuk sebuah bentuk kalimat simpulan, artinya kita harus beralih pada bentuk kalimat yang di awal. Nah, ini saja pembentukannya. Biasanya juga ada berbentuk akhir dengan awal, atau dia berupa bentuk campuran. Tapi ini sangat jarang. Tidak apa-apa kakak berikan konteksnya supaya bisa menambah khasanah pengetahuan kalian. Kita cek, aplikasinya langsung. Di kalimat akhir, apakah sebuah bentuk kalimat simpulan? Kita cek kalimat akhirnya. Jika tidak ingin kesehatan dan seterusnya. Tidak ada sebuah bentuk kalimat simpulan, artinya ini bukan kalimat simpulan bagian akhirnya. Kita langsung beralih ke awal. Nah, kita cek kalimat awal. Di era yang serba modern ini, mungkin kebanyakan orang beranggapan bahwa pergi ke klub malam serta meminum minuman beralkohol merupakan hal yang biasa. Selesai. Satu kalimat akan menemukan sebuah bentuk jawaban di dalam opsi apa yang sama dalam satu kalimat ini? Bahaya minuman beralkohol di masa tua, bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan, tidak menyentuh minuman beralkohol dan banyak meminum air mineral, klub malam dan minuman beralkohol, jangan sekali-kali meminum minuman beralkohol. Apa yang sama dengan salah satu opsi di dalam konsep kalimat utama bagian awal? Sudah jelas yang berkaitan dengan klub malam dan minuman beralkohol, jelas. Selesai. Itu saja. Ini cara menentukan ide pokok. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan. Nomor 3. Bu Sulaiman memilih kain itu dan Pak Sulaiman membayarnya. Pola kalimat majemuk tersebut sama dengan pola kalimat majemuk berikut, kecuali. Nah, sebuah kalimat majemuk
Sebuah bentuk kalimat majemuk ini pada umumnya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut kalimat majemuk setara, dan kedua ada yang disebut kalimat majemuk bertingkat. Ada yang setara, ada yang bertingkat. Nah, di dalam kalimat majemuk setara ini ciri-cirinya adalah menggunakan konjungsi dan, menggunakan konjungsi atau, menggunakan konjungsi melainkan, menggunakan konjungsi sedangkan. Kalau kalimat majemuk bertingkat ini menggunakan konjungsi ketika, jika, karena, dan seterusnya. Kenapa disebut setara? Artinya di dalam satu kalimat tersebut dia setara penggunaannya. Tapi kalau dia bertingkat artinya ada yang menggunakan induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, oke. Karena di sini ditanyakan tentang yang beda, yang kecuali, kita cari yang berbeda. Nah, karena di sini menggunakan penggunaan dan, otomatis dia menggunakan konsep kalimat majemuk setara. Mariani dan kepala regu penyiar pria mengetahui hal itu, ada penggunaan dan, otomatis ini adalah kalimat majemuk setara. Adik tidur saja di sini atau adik ikut pulang juga, ada penggunaan atau. Jadi ini penggunaannya kalimat majemuk setara. Ada atau lagi, KMS lagi, kalimat majemuk setara. Ada kata melainkan. Hasan tidak mau belajar serius, melainkan bermain-main sepanjang hari. Jadi ini setara juga. Nah, yang berbeda apa? Error. Para mahasiswa aktif mengikuti audisi hanya damar yang pasif. Apakah ada penggunaan di sini konjungsi? Tidak ada, sudah jelas jawabannya ada di error.